Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati para pengurus dan anggota pengurus Konferensi Perempuan Huria Kristen Batak Protestan HKBP, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti acara pada hari ini. Merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi saya beserta jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dapat menjadi bagian dari acara yang sangat penting ini. Tentunya kita perlu menyatukan kekuatan untuk dapat mencapai upaya bersama dalam pemberdayaan perempuan, khususnya perempuan Batak Protestan yang merupakan sendi-sendi kekuatan dalam membangun bangsa. Hadirin yang berbahagia, Pancasila sebagai identitas bangsa kemudian mendasari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum tertinggi bangsa, yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1945. Secara tegas, dasar negara dan konstitusi kita mengamanatkan pemenuhan hak-hak asasi dan perlindungan bagi setiap orang dengan prinsip kesetaraan tanpa memandang latar belakang apapun. Apalagi dilihat dari populasinya saja, hampir setengah dari penduduk Indonesia adalah perempuan. Dengan begitu, sudah sepatutnya peran semua pihak dikedepankan dalam pembangunan bangsa, terutama perempuan. Sebagai bangsa dengan kekayaan budaya dan latar belakang keberagaman yang luar biasa, Indonesia memberikan kebebasan bagi setiap warganya untuk menjunjung tinggi latar belakang, adat istiadat, dan memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Saya yakin semua ajaran memiliki maksud yang baik, makna yang mendalam, dan moralitas yang luar biasa. Meskipun demikian, pada kenyataannya berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat banyak dipengaruhi oleh berbagai pemikiran dan konstruksi sosial yang kurang tepat akibat pengaruh budaya patriarki. Hal ini menyebabkan perempuan hingga sekarang masih dikategorikan sebagai kelompok rentan. Kondisi bias gender ini membawa perempuan pada berbagai permasalahan seperti stigmatisasi, stereotip, marginalisasi, bahkan kekerasan berbasis gender. Ibu-ibu yang saya banggakan, dapat kita bayangkan dalam kondisi sosial tersebut, maka perempuan pun seringkali dinomorduakan dalam mendapatkan akses, partisipasi dalam ranah publik, ikut serta menentukan arah pembangunan, bahkan menerima hasil manfaat pembangunan. Ibu-ibu yang saya hormati, ketimpangan gender yang masih kita rasakan bukan hanya asumsi belaka. Berbagai indeks dan data masih menunjukkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Meskipun demikian, kita harus tetap memupuk optimisme serta melakukan berbagai kerja nyata untuk dapat memberikan kehidupan yang lebih baik dan setara kepada perempuan, salah satunya melalui peningkatan kapasitas untuk pemberdayaan. Kita juga harus dapat menanamkan prinsip kesetaraan sedini mungkin. Sejak anak-anak, anak laki-laki dan perempuan harus diajarkan nilai-nilai saling menghargai berdasarkan kesetaraan gender. Upaya kesetaraan gender bukanlah kepentingan perempuan semata, karena pada kenyataannya perempuan adalah penopang hidup bangsa. Salah satu kekuatan perempuan yang telah terbukti dan bahkan pernah menyelamatkan Indonesia dalam berbagai situasi krisis adalah melalui UMKM. Sebagaimana yang kita ketahui, lebih dari setengah UMKM di Indonesia yang berjumlah sekitar 64 juta dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Perempuan yang berdaya secara ekonomi
nyatanya tidak hanya membawa dampak baik bagi perekonomian negara, namun juga pada pengentasan berbagai isu yang masih melingkupi perempuan dan anak di Indonesia. Untuk itu, dalam 5 isu prioritas yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo pada periode 2020-2024 ini, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender menjadi hulu dari penyelesaian isu prioritas perempuan dan anak lainnya. Hadirin yang saya banggakan, dalam mencapai kesetaraan gender, tidak ada satu pihak pun yang dapat bekerja sendiri. Sebagai organisasi keagamaan, tentunya pengurus konferensi perempuan HKBP merupakan kekuatan luar biasa bagi perjuangan kita bersama. Pemerintah membutuhkan dukungan agar dapat menjaga potensi luar biasa perempuan Indonesia. Salah satunya dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, untuk mengoptimalkan kebijakan ini, kami membutuhkan peran serta semua pihak untuk memberi dukungan melalui diseminasi informasi, mengawal implementasi, hingga memberikan evaluasi dan masukan. Kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sangat terbuka terhadap berbagai masukan, saran, dan kritik yang membangun dari semua pihak. Bersama-sama, mari kita jaga potensi-potensi perempuan Indonesia untuk membawa perubahan baik, tidak hanya untuk dirinya, namun juga keluarga, masyarakat, dan pada akhirnya negara. Oleh karena itu, dengan memajukan kaum perempuan, terutama perempuan Batak Protestan, juga merupakan kemajuan bangsa. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju.